It means the firewall of the Pi blockchain is removed to allow external connectivity. With the external connectivity possible, it is more convenient for merchants to do local commerce, selling their goods and services in local marketplaces, for developers to further develop their apps and complete their logic in their business model. Also, for creators to gain more influence and for general pioneers to connect and transact with each other. Well, jos gandos kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para pionir atau penambang mata uang Pinetwork ya, yang sebentar lagi akan meluncurkan mainnet resminya ya, harga resminya nantinya. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan, dijauhkan dari malapetaka ya, dilancarkan rezekinya, dan tetap dicerdaskan hati dan pikirannya. Di video kali ini sahabat, sudah jelas tadi penyampaian dari Cheng Diovan tentang perkuatan utilitas dan ekosistem nyata ya. Tetap jangan dengarkan, intinya jangan dengarkan kebisingan dari luar ya. Misi dan visi Pi tentunya harus tercapai ya. Dan di sini ya, video kali ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi tentang potensi besar Pinetwork di masa depan ya. Edisi borong Pi ya, kalau kata siapa itu yang sebelah itu edisi borong Bitcoin, tetapi inilah saatnya edisi borong Pi. Ini ada salah satu pendapat atau komentar dari sahabat kita ya, Bu Kiki Bayhaki ya. Jadi tentang nilai Pi ya, tentang nilai Pi apakah layak, apakah bisa 314.159 US dollar. Nah, jadi menurut Bu Kiki ini uang yang beredar di seluruh dunia ya 21.311 triliun US dollar. Jika dibagi 100 miliar koin Pi itu 213.110 US dollar. Itu maksudnya layaknya Pi ya, 213.110 US dollar per koin. Nah, dimaksud seperti itu ya. Nah sahabat, jadi Bu Kiki ini mungkin belum paham tentang project Pi ya. Kita akan ke CoinMarketCap langsung ya sahabatku ya. Nah, kenapa sih ada PEOU? EOU spekulasi harga dicantumkan. Kemudian ada Pi resmi, ya official Pi. Ya karena ini nilai resminya belum diluncurkan sama core team yang menentukan project, dia punya perusahaan resmi social chain. Dia mulai memiliki merek Pi, dagangnya resmi, regulasi, sertifikatnya banyak, lisensinya banyak gitu. Makanya nggak semua orang akan senangnya saja. Ini pun masih di bursa ini pun masih belum fix gitu ya. Ini masih panggilan lelang gitu. Makanya ada Pi resmi, ada EOU. EOU ini nggak diterima ya, nggak diterima. Ini maksudnya eseng-eseng yang nggak terima gitu ya. Kita klik aja di sini nih ya, yang Pi resminya ya, kita klik ya. Nah, harga saat ini 27.142. Ini di bursa ya, di bursa saat ini ada 5 bursa itu kemarin, OKX, Bitget, Pionex ya, Max. Nah itu di situ ya, itu yang aman teman-teman. Kalau mau beli ya, menambah koin Pi lagi, itu bisa di sana gitu. Apakah bisa? Boleh, nggak apa-apa, borong aja ya. Ya jadi teman-teman jangan iri ya, jangan iri yang memiliki Pi dari hasil gratisan ya, itu jangan iri dengan yang membeli. Tentunya teman-teman memiliki kelebihan daripada mereka yang membeli saat ini di bursa gitu ya. Kenapa begitu? Ya, kenapa harus begitu? Ini sudah dicantumkan ya, announcement atau pengumuman kemarin saat Open Network, sahabat ya, saat Open Network. Nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi suplai maksimal itu memang 100 miliar. Saat ini ya, ini belum ditutup ya. Ini masih belum ada bonus-bonus dibagikan atau bonus yang dihapus. Nanti kan tanggal 28 core team akan mengumumkan lagi gitu. Seperti total ini ya, suplai yang beredar ini kan bertambah lagi 6,54 miliar Pi. Suplai totalnya 10,7 miliar Pi, 70 miliar. 10 miliar 70 juta Pi ya, 6 miliar 540 juta Pi. Ini saat ini belum final ya, belum, nanti penunggu dari core team
Kortim nanti juga pasti akan bertambah karena bonus-bonus teman-teman akan dibagikan. Makanya kemarin yang nggak lulus GWC referralnya itu bonusnya akan dihapus gitu, nggak dimasukkan ke saldo migrasi, jadi masih ada nanti total suplai totalnya gitu. Nah, anggap saja kita ambil aja suplai total ya, suplai totalnya di sini ya, jangan mengambil dari sini karena proyek ini jangka panjang bos. Belum P sudah open mainnet nanti, ini akan berkelanjutan sampai dekade 100 hingga 300 tahun ke depan. P ini digunakan jangka panjang ya, selain sebagai aset mata uang kripto yang di bursa, juga tujuan misi dan utamanya P adalah sebagai pembayaran sehari-hari ya, sebagai mata uang global, mata uang kripto inklusif. Nah, inklusif yang digunakan dimulai dari masyarakat bawah, digunakan sehari-hari ya, mengenalkan tentang teknologi kripto ini dapat digunakan sebagai pembayaran lintas batas negara nantinya ya, masuk ke dalam instrumen lembaga keuangan dunia, bukan lagi masuknya di sekuritas ya gitu, bukan, nanti masuknya ke aset keuangan digital sahabatku gitu ya. Nah, kita hitung saja ini ya, misalkan kita hitung menurut Bu Kiki tadi kan salah ya 100 miliar, kita ambil 10 miliar gitu ya. Oke ya, menurut Bu Kiki itu 21.311 triliun US dollar ya. Kalau kita bagi ya, kita bagi jadi 10 miliar, dilebihkan aja ya, lebihkan 200 juta lah seandainya nanti masuk, misalkan ini ya 200 juta. Oh, nah ini kan 10 miliar 200 juta ya. Ini nilainya Pi itu per koinnya masih layak di 2.089.313. Ini kalau 10 miliar 200 juta ya, total keseluruhan suplai total nantinya. Ini kan belum final bos gitu ya, masih layak 2 juta lebih per koin Pi, 2 juta US dollar loh gitu, masih layak. Makanya 314.159 US dollar itu ya layak bos gitu. Nah, makanya sekarang adalah episode saatnya memborong Pi ya. Tetapi saya ingatkan ya, dalam berinvestasi Anda pikirkan lagi ya ke depannya tentang mata uang ini ya. Ini masih project dan belum final, nanti finalnya waktu diumumkan oleh Kortimnya. Jelasnya Pi potensinya besar dari segi kecepatan transaksinya ya, pondasi hukumnya, regulasinya ya, perizinannya, kebijakan hukum internasionalnya, potensi dari pengguna globalnya ya, menggunakan dalam utilitas nyata untuk sebagai alat tukar barang dan jasa. Jadi potensinya besar. Jadi kemungkinan kecil Pi ini akan anjlok nol itu sangat kecil kemungkinannya. Apalagi sudah terdaftar di bursa seperti ini, walaupun panggilan lelang di awalnya tentunya akan berpengaruh ya. Makanya jangan iri, nggak usah iri. Proyek ini berhasil, ada beberapa hal faktor yang harus diperhatikan ya, termasuk pencatatan di bursa, investor masuk, ini adalah pendukung proyek juga, pionir pelopor yang menciptakan nilai yang menentukan nilai sepenuhnya nantinya ya, karena sudah jelas Kortim pernah menyampaikan ya, utilitas nyata Pi ya yang terjadi selama 3 tahun lebih ini, nanti sambil fase kedua menuju open mainnet ya, diluncurkan resmi nilainya ya, itu benar-benar harus terjadi. Itu karena misi dan visinya gitu loh ya. Makanya enggak halu nilai segitu. Dilihat dari suplai mata uang, dilihat dari mata uang yang beredar di seluruh dunia tadi ya, benar kata Bu Kiki. Tapi Bu Kiki salah. Masalahnya dia nggak mengerti tentang suplai maksimal. Ini kan masih maksimal suplainya totalnya ini nanti yang digunakan, atau yang beredarnya sekian. Ini pun yang beredar ini sebenarnya masih salah karena masih terkunci, belum beredar digunakan di perdagangan. Tujuannya di sini tetap pada misi dan visi Pi adalah digunakan utilitas nyata dulu untuk menciptakan nilai. Karena seperti yang saya katakan di video saya kemarin ya, tentang pengguna itu berperan, pengembang berperan untuk menciptakan nilai sebuah stablecoin ya, kebijakan hukum ya, regulasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor ekonomi dan politik yang harus mengharuskan Pi Network ini menjadi mata uang yang untuk menstabilkan ekonomi dunia bisa gitu loh. Tentunya juga didukung oleh aset agunan yang sudah disiapkan di belakang bos. Ini proyek besar, mega proyek, jadi nggak kaleng-kaleng gitu loh. Sini bukan zamannya lagi penyinyir penyonyor. Ini Pi sudah berhasil, tinggal untuk keberhasilan dari sebuah stablecoin atau GCP ini harus optimis ya. Manusia itu harus punya optimis,
harus punya impian dan cita-cita. Orang-orang sukses semuanya memiliki impian dan cita-cita. Mereka optimis, artinya mereka bekerja keras. Tentunya hasil tidak akan membohongi kerja keras kalian. Ya, pionir pelopor ini ya bekerja keras, ya dapat gratis modal kuota, kuotanya pun irit, dan memiliki kelebihan lagi, memiliki wallet non kustodial. Jadi kalau yang lainnya nanti dia harus membeli, ya membelinya itu di pihak ketiga, ya Pi mereka berada di tangan pihak ketiga. Kalau dia memiliki Pi wallet non kustodial, dia harus masuk ke akun aplikasi penambangan dan masuk ke Pi browser, ya harus KYC dulu bos gitu. Nah, dia bisa nanti memiliki wallet gitu. Dan itu pun nggak mudah ya, prosesnya seperti pionir ini bertahun-tahun bos gitu ya, setidaknya berbulan-bulan lah dia memiliki dompet wallet non kustodial itu loh. Ini kelebihan dari pionir gitu, jadi jangan iri. Tanpa mereka pun komunitas ini bisa, cuman ya persyaratan yang harus dipenuhi kan harus hadir juga di bursa menentukan, bursa juga menentukan. Seiring waktu setelah 100 aplikasi nanti diluncurkan, mitra-mitra bisnis Pi nanti diumumkan di KYB-nya. Ini gejolak pasar semakin mengerikan. Ya, ingat Pi adalah mata uang masa depan. Ya, mata uang global masa depan. Pi adalah luar biasa. Pi bisa dikatakan uang. Ya, karena beda dengan kripto tradisional. Ini adalah revolusi kripto bos. Itu loh. Makanya nggak berpikirannya yang nggak maju ya, sendat sirai. Ya, isinya nyinyir, biarin aja yang nyinyir nyonyor itu gitu loh. Nah, edisi yang bagus memborong lah saatnya bukan Bitcoin lagi. Bitcoin udah mahal dan Bitcoin itu nilainya spekulatif. Anda kalau investor kecil rawan longsor ya. Kita nggak tahu kapan ini bom dipencet ya, dan Bitcoin akan merah merona jeruat turun ke bawah. Ini adalah mengerikan sekali nantinya. Bitcoin saat ini sudah mulai merah merona. Step by step wall itu akan menjual Bitcoinnya dan beralih ke Pi. Saatnya bukan lagi memborong Bitcoin, saatnya adalah memborong Pi coin karena nilainya masih rendah. Dan saat Bitcoin nanti tinggi, ya mereka pun bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Bisa, nggak apa-apa. Saatnya nilai GCP berhasil, dia juga menikmati, ya nggak apa-apa. Tapi mereka untuk mendapatkan wallet non kustodial ya sulit. Karena semua ini adalah segi elemen yang diperlukan untuk sebuah proyek ini berhasil. Ya investor, kemudian mitra bisnis. Tapi ingat, yang menentukan nilainya bukan bursa ini, bos. Itu. Ya, bukan bursa. Bursa hanya mendukung itu loh. Jadi nggak masalah pionir ini beli lagi edisi borong Pi nggak apa-apa. Potensinya bagus kok. Ya, cuman saya menyarankan ini menggunakan uang, ya, dana. Yang artinya segala keputusan resiko ada di tangan Anda. Saya hanya informasi dan edukasi. Ya. Hanya memberikan informasi dan edukasi ya, dibanding dengan Bitcoin dan Pi itu lebih layak mana untuk memborong? Ya lebih layak Pi, karena potensi Pi kedepannya itu jelas akan melibas Bitcoin gitu loh, di masa depannya lebih bagus itu dari segi teknologi dan semuanya bos, komunitasnya ya, utilitasnya, perizinannya, kelayaan dia menjadi aset keuangan digital, wah sudah banyak lah ya. Nah sahabat, jadi tentunya teman-teman gak usah iri. Ini adalah bagian dari proyek ya. Ini adalah revolusi kripto. Semua harus terlibat ya. Regulasi hukum, kebijakan internasional, investor bursa yang membeli di bursa, pionir pelopor sebagai penambang yang gratisan, bebankan waktu, semuanya itu pelopor ini yang luar biasa. Ya seperti di Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, semua di seluruh dunia ini menciptakan nilai itu ya tentunya harus dihargai sama dunia juga gitu ya. Jadi tetaplah Anda bersemangat ya, cita-cita impian itu harus tercapai, nggak apa-apa, kalian harus punya impian dan cita-cita ya. Optimis ya, orang yang pesimis itu banyaknya miskin ya. Orang yang pesimis yang jelas dia tidak mau bekerja keras. Orang yang pesimis yang jelas dia tidak memiliki impian dan cita-cita, hidupnya akan miskin selamanya ya. Makanya kalau yang bekerja keras, yang memiliki cita-cita, jelas dia akan sukses. Itu sudah hukum alam bos gitu ya. Semua ini sudah hukum alam seperti itu. Manusia ada yang sengkuni ya ada gitu,
Mau Anda kerja di militer, mau Anda kerja di guru juga ada sembunyinya, Anda bekerja sebagai pedagang juga ada sembunyinya, di pasar ada nyopir juga, sama-sama sopir juga ada sembunyinya. Ya semua ada sembunyinya, itu udah diciptakan Tuhan seperti itu. Kalau manusia baik semua, yang nggak ada orang jahat, penjara itu kosong. Makanya ada yang baik, ada yang jahat, ada siang, ada malam, ya seperti itu, ada kering, ada basah. Nah, tetaplah bersemangat, ya. Hasil itu nomor sekian nanti di akhir. Berjuang dulu karena ini belum selesai, ya. Harga resminya nanti ditentukan oleh Kodim melalui komunitas nilai dari komunitas global. Nah, pada saat fase open network diluncurkan, Kodim sudah memberitahu, ya, di sini. Makanya teman-teman dibaca dengan seksama, ya. Itu. Di sini ada open network juga menghadirkan dukungan untuk integrasi dengan bursa terpusat atau CEX, ya, Centralized Exchange. Yang sudah lulus GYP aman, bos. Nanti mana? Ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Dan on-ramp untuk menyediakan sarana tambahan dalam memperoleh Pi untuk digunakan dalam ekosistem Pi. Nah, sekali lagi, ya, dukungan integrasi dengan bursa terpusat ini, ya, on-ramp menyediakan sarana tambahan untuk memperoleh Pi yang digunakan dalam ekosistem Pi. Yang dimaksud di sini adalah begini. Sahabat-sahabat, walaupun sudah dapat gratisan, kalau memang punya modal, ya, nggak apa-apa nyerok di bursa-bursa yang resmi tadi GYP. Ya, biar apa? Nanti nilainya akan tetap naik, memancing semua investor akan minat masuk semua di bursa, ya. Ini memompa nantinya ke depannya potensi Pi. Dan untuk langkah ke stable coin, ya, tadinya yang GCP itu, ya, kemudian bisa terjadi, ya, dengan minat investor yang tinggi juga, ya, di bursa itu, gitu loh. Tapi nilainya nanti yang menentukan ya komunitas global ini, GCP ini, itu. Jadi teman-teman nggak apa-apa, malah teman-teman banyak hal pasukan-pasukan itu masuk ke pionir semua. Ya gitu, jadi exchange itu akan menipis total pasukan P-nya dia, gitu loh. Dan lebih banyak layanan pihak ketiga, ya, pihak ketiga ya termasuk nantinya ada macam-macam, misalnya centralized exchange ataupun ada DEX decentralized exchange, ya, berbagai macam Anda mendapatkan P, ya. Ada misalnya main gaming Anda berhadiah P, ya, itu adalah ekosistem P, nanti digunakan lagi ke gaming tadi. Nah, berbagai macam nantinya, ya. Nah, bersama dengan pembayaran not dan banyak lagi. Bersemangat, Anda harus bersemangat. Oke. Nah, sahabat, ini ada postingan yang masuk di grup sahabat petir Indonesia. Ya, di sini pionir-pionir cerdas semua, ya. Di sini adalah Pak Sergio, ya, di-share sama ini siapa nggak tahu nih, ya. Dari Pak Sergio, mungkin dari platform X, ya. Tapi ini bagus statementnya beliau, ya. Saya juga ini sependapat, bagus kita baca, ya. Dari Pak Sergio ini, ya, yang tentunya akan memberikan semangat juga buat pionir, ya. Itu yang bagus, ya, kita dukung, gitu loh. Bersama-sama untuk masa depan, ya, kekuatan komunitas GCP dan nilai sejati jaringan Pi. Anggota komunitas GCP yang terhormat, kami berada pada saat yang penting dalam perjalanan kami dengan jaringan Pi. Sebagai pelopor revolusi keuangan ini, kami memiliki kesempatan untuk menentukan nilai yang sebenarnya dari mata uang kami. Dan nilai ini tidak akan ditentukan oleh spekulan atau pasar tradisional, bursa yang dimaksud tadi, ya, tetapi oleh kami komunitas GCP yang kuat dan bersatu. Video kemarin sudah pernah saya bahas semua. Layak yang menentukan pengguna, pengembang, ya, kebijakan hukum, ya, banyak faktor eksternal juga, ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Komitmen kami jelas, kami percaya bahwa setiap Pi memiliki nilai wajar 314.159 US dollar, seperti yang sudah saya hitung tadi, ya. Berdasarkan itu juga nggak sembarangan, bros. Itu dirangkum dari PDB, produk domestik bruto, gitu, ya. Dari setiap negara-negara di dunia dirangkum, ya, berapa triliun, ya, per tahunnya. Nah, bisa dirangkum. Jadi uang yang beredar selama ini sampai 2025, ya, seperti yang diungkapkan buku kita di perkiraannya estimasinya segitu, ya. Itu belum fix, ya, masih di luar perdagangan yang tidak resmi, ya. Jadi itu hanya estimasi 21.311 triliun US dollar, itu hanya estimasi saja. Jadi layak, bos. Dan kami tetap teguh pada visi ini tanpa menyerah pada tekanan eksternal untuk menjual dengan harga lebih murah. Ya, maksudnya begini. Teman-teman tadi diarahkan juga sama Kodim, nggak apa-apa juga beli, nggak apa-apa serok aja kalau yang punya uang, ya. Karena ini mendukung proyek juga kedepannya, mendukung nilai stabil Pi biar jadi alat bayar internasional, gitu loh.
selain sebagai kripto saja. Itu tujuannya. Jadi nggak masalah disimpan dalam wallet non kustodial, ditarik lagi. Jadi pasokan itu berkurang dan nilai Pi itu akan tetap stabil, mengurangi pos-pos untuk nyerok. Karena teman-teman hold banyak di Pioneer ya, pos-pos itu biar beli nggak apa-apa, mau dia naikkan tinggi harganya. Pos itu apa rugi? Pos-pos nggak rugi bos, dia beli misalnya saat nanti $50. Dia kan nunggu perkembangan, dia pinter ya, wall ini pinter, pelan-pelan mereka menjual BTC ETH, pelan-pelan masuk ke Pi itu pelan-pelan, dia nggak langsung beli banyak enggak bos. Jadi pelan-pelan dia melihat nanti setelah 28 Februari ini, setelah 1 Maret bagaimana reaksinya. Nah setelah 1 Maret itulah nanti kalau DEX-nya 100 aplikasi ramai ya digunakan orang, kemudian mitra-mitra bisnis sudah masuk. Nah, wall itu akan mendukung juga dari pembelian bursa juga dia. Baru nyerok dia sapi langsung naik tinggi. Nah saat sanalah biar Pi stablecoin bisa terrealisasi atau GCP lah ya. Itu prosesnya bos, butuh proses bos. Ya mudah-mudahan 14 Maret itu sudah duor gitu kan ya, dalam waktu 1-2 hari itu bisa Bitcoin anjlok. Misalkan saja ini terjadi pergerakan yang tidak diketahui oleh orang banyak, tiba-tiba BTC Satoshi Nakamoto bergerak pelan, senyap ya, dari mungkin 5.000 10.000 BTC terlepas, tahu-tahu menjadi Pi, pelan-pelan akhirnya naik tinggi, melambung tinggi ya. Yang lainnya akan menjualnya bos, takut ya, pasti akan beli Pi semua. Mereka ada yang beli di harga mungkin $10.000, ada mungkin udah $100.000, dan seperti itu nantinya ya. Ini seperti itu ke depannya ya. Paus wall ini juga dia mengikuti irama ini ya, ini mengikuti irama. Di samping itu juga sudah ada pendukung project Pi di belakang layar, mereka orang-orang kuat juga gitu. Nah perang elit global nanti akan dimenangkan siapa? Ya akan dimenangkan oleh Pi. Pi memiliki segalanya, komunitasnya ya, teknologinya ya, ekosistemnya ya, semuanya ya, bisa jadi aset keuangan digital atau mata uang global gitu loh, bukan kripto saja yang spekulasi. Ya ini tujuannya seperti itu, misinya ya gitu. Nah ini kata Pak Sergio, mengapa harus mempertahankan nilai ya, kekuatan masyarakat. Nilai sebenarnya dari suatu mata uang berasal dari penerimaan dan konsensus di antara para anggotanya ya. Jika kita semua menghargai Pi pada 314.159 $, itu akan menjadi harga yang berlaku. Perlindungan terhadap depresiasi. Banyak yang akan mencoba untuk barter Pi dengan harga murah, mendevaluasi upaya kami. Jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Visi kami agung dan bersama-sama kami membuat tonggak sejarah. Jiwa korsa lah ya, ini seperti itu jiwa korsa. Nah kemudian jalan menuju kebebasan finansial ya. Bayangkan masa depan di mana Pi Anda dapat membeli real estate, mobil, layanan, dan semua yang Anda butuhkan. Ini hanya akan dimungkinkan jika kami dengan tegas menegakkan nilai GCP. Nah apa yang harus dilakukannya ya, beli Pi dengan harga rendah di bursa ya, manfaatkan peluang untuk meroleh Pi lebih banyak. Harga rendah meningkatkan daya Anda di pasar ya, seperti saya katakan tadi ya, enggak apa-apa gitu. Jangan iri sama mereka juga yang di bursa, yang membeli di bursa ya, termasuk pendukung project gitu. Cuman dia berbeda dengan kita ya, ibaratnya kita tuan rumahnya, kita pemiliknya, dan mereka baru mau ikut gabung gitu loh. Nah seperti itu ya intinya ya, jangan menjual harga kurang dari GCP ya, di luar ekosistem Pi ya, jangan dijual ya, masukkanlah untuk utilitas nyata ya, untuk barter barang dan jasa ya, seperti itu intinya, seperti itu ya. Jadi misi ini memperkuat komunitas gitu ya. Nilai Pi tidak dikenakan oleh pasar, tetapi oleh apa yang kita komunitas putuskan. Nah, makanya pengguna berpengaruh, pengembang berpengaruh, kebijakan hukum juga berpengaruh gitu. Ini adalah revolusi sahabat ya, ini revolusi tentunya di tangan komunitas global semua. Anda tidak halu, Anda berada dalam proyek yang baru ya, revolusioner kripto. Oke sahabat, kita ambil kesimpulan ya, potensi besar Pi Network di masa mendatang jelas akan berpotensi ya, dari segi uji coba di bursa yang sudah dilakukan panggilan lelang dan saat ini yang terjadi bursa perdagangannya ya, itu aja sudah merupakan potensi ke depan Pi Network sangat bagus. Dari segi fundamentalnya ya, dari teknikalnya juga bagus ya, fundamentalnya banyak sekali ya, punya ekosistem yang kuat ya, digunakan utilitas nyata, didukung dengan regulasi hukum yang jelas ya. Kemudian nantinya bukan sekuritas lagi, tapi beralih ke aset keuangan digital, tentunya potensinya sangat bagus.
Volume perdagangan saja kemarin sempat nomor 1. Dan saat ini saja Pi baru lahir. Ini bayi yang baru lahir. Ya sudah memiliki volume perdagangan sekian 192 miliar ya dolar loh ya. Itu berapa triliun rupiah coba yang sudah terkumpul tadi. Coba bayangkan. Bayi lahir. Nah, belum nanti kalau sudah merangkak, ini kan mau merangkak. Nah, setelah itu berdiri jeder, nah jadi dewasa, Pi akan menguasai dunia cryptocurrency ya, dunia keuangan global, akan mengendalikan stabilitas ekonomi, bisa berpeluang ke sana. Ya, tentunya ini sangat besar potensinya, Pi. Nah, kalau disuruh memilih, saya pribadi ya jangan diikuti. Ya, walaupun saya juga nyerok, nyerok Pi, tapi jangan diikuti. Ini bukan saran untuk investasi, tetapi ini adalah edukasi. Keputusan investasi ada di tangan Anda. Segala risiko ada di tangan Anda. Ya, saya hanya menyampaikan kalau memilih beli Bitcoin dengan harga yang miliaran, potensi kedepannya, masa depannya, saya memilih membeli Pi di bursa itu. Ya, bagi pionir ya, sero ambil masukin dompet kita yang aman, yang non kustodial. Anda nggak perlu beli lagi ledger nano atau apapun ledger seperti Bitcoin atau koin yang lainnya. Anda sudah punya wallet non penahanan, ya, wallet non kustodial, wallet yang hanya Anda yang mengendalikan. Nah, bursa-bursa mana nggak apa-apa serok yang bukan resmi ini, masukin ke dompet penahanan kita, non penahanan kita. Itu jadi ibarat dengan itu punya dompet sendiri. Ya, Anda yang mengendalikan sendiri, bukan Anda menaruh di bank, ya, pihak ketiga dan lain sebagainya. Uang Anda yang pegang. Ini aset masa depan yang sangat berpotensi bagus gitu. Oke, ini jelas ya, lihat perdagangannya di sini ya, Pi, coba lihat di sini ya. Ini potensi seperti ini ya, kita cek dulu sahabat ya. Ini sangat berpotensi bagus. Dari segi analisa teknikal juga bagus ya. Ini masih nomor 1 tetap ya. Nah, kita lihat dari 4 jam ini. Nah, jadi kalau dilihat dari chart grafiknya ini ya, kalau Anda perhatikan candlesticknya, ini adalah suatu potensi koin yang bagus, mata uang kalau dinilai dari segi teknikal. Belum fundamentalnya sudah jelas. Makanya ini nanti sebentar lagi investor akan berebut di sini terus seiring waktu. Ya, setelah 100 DEP muncul, kemudian mitra-mitra banyak bergabung, wow, Pi ini akan semakin melejit, Bos. Gitu. Ini adalah hanya analisa saya. Yang utama Anda tetap optimis, pionir, khususnya pionir, tetap semangat ya. Kita sudah bekerja keras, apapun hasilnya nanti saat mainnet resmi diluncurkan, upon mainnet, ya nilai resmi diluncurkan, ya kita syukuri saja. Ya, teman-teman masih gratis, yang lain ini beli sudah 27.000 loh. Nah, 1.000 Pi aja sudah berapa dia memiliki 1.000 Pi? Atau mereka memiliki 300 Pi sudah berapa? Nah, makanya kesempatan bagi pengguna-pengguna baru yang sudah bermigrasi kemarin, yang baru dapat 5 koin, 2 koin, kesempatan punya uang nggak apa-apa, 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, share aja, ya masukin ke wallet teman-teman yang cuma dapat 0, sekian koin. Ini kesempatan. Semua berperan, Bos, gitu ya. Nah, pertanyaannya sahabatku ya, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Apabila paus, ya jika paus menyerok Bitcoin saat ini, ya, memborong Bitcoin, apakah kedepannya di masa mendatang Bitcoin akan anjlok atau bisa dipermainkan paus-paus tersebut? Sedangkan Pi stablecoin atau global consensus sedang digarap di belakang layar nih ya. Nah, jika nanti ternyata Bitcoin ini sukses di 314.159 US dollar, apakah paus-paus itu bisa seenaknya mempermainkan Bitcoin atau mengedam Bitcoin? Jawabannya tulis di kolom komentar ya, silakan ditulis di kolom komentar jawaban-jawaban sahabat. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat ya, semoga ini bermanfaat. Ini adalah hanya analisa ya, hanya sebagai acuan saja, keputusan ada di anda semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.